Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Hai teman-teman, nah ini udah bulan April ya. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat kalian yang udah lolos tes SKB. Nah ini tapi masih belum selesai deg-degannya, soalnya kan masih ada tes SKB nih. Nah di tes SKB ini kan gosip-gosipnya tuh akhir April. Jadi walaupun ini masih awal bulan April, kita harus tetap semangat berpersiapan tes SKB. Apalagi ini lagi pasti pada banyak yang libur kan. Nah oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oh iya, ini aku mau bahas itu tentang soal matematika dari formasi tenaga pendidik kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tes yang untuk tenaga pendidik yang matematikanya, ini beberapa akan aku bahas di channel ini. Siap? Oke, langsung kita mulai aja. Nih aku punya soal, ini aku dapat dari salah satu grup Telegram kayak gitu. Nah di grup ini tuh biasanya ngasih beberapa contoh soal tahun kemarin atau prediksi-prediksi kayak gitu. Nah ini akan aku coba bahas salah satu soal di grup Telegram yang katanya ini tuh pernah keluar kayak gitu. Nah ini kita baca bareng-bareng dulu ya. Jadi Pak Ramdan membeli telur 10 kg dengan harga 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilogram. Saat sampai rumah, ternyata telur pecah 0,5 kg. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin udah sering ngitung keuntungan-keuntungan kayak gini akan terasa mudah. Tapi kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini kan dibilangin kalau Pak Ramdan itu membeli telurnya 10 kg dengan harga 200.000. Jadi langkah pertama yang harus kita cari adalah harga telur per kilogram. Nah, karena di sana kan 10 kg itu adalah 200.000. Nah, sekarang kalau mau cari 1 kg, ya 200.000-nya kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 20.000. Nah inilah harga telur per kilogramnya. Mudah kan teman-teman? Nah selanjutnya Pak Ramdan kan ingin menjual kembali dengan laba 20% per kilogram. Saat sampai rumah ternyata telur pecah 0,5 kg. Ya ampun Pak Ramdan, semoga rezekinya terus bertambah ya. Ini maafkan sih. Nah oke, lanjut ya. Karena dia itu telurnya pecah 0,5 kg, kita cari aja telur yang masih bagus. Nah, telur bagus itu berarti kan 10 kg dikurangi 0,5 kg. Hasilnya adalah 9,5 kg. Nah, yang mau kita cari untuk keuntungan keseluruhannya adalah telur sebanyak 9,5 kg. Nah, oke teman-teman, setelah kita dapat telur yang bagus sebanyak 9,5 kg, sekarang kita mau cari berapa sih harga beli dari 9,5 kg ini. Karena kan yang mau dijual tuh 9,5 kg. Jadi harga telur 9,5 kg. Nah berarti ini harga belinya ya. Nah berarti kan 9,5 kita kali sama 20.000. Nah 9,5 kali 20.000 ada berapa teman-teman? Ayo berapa? Ya 190.000. Nah ini yang mau kita hitung teman-teman keuntungannya. Jadi kita ketiga adalah mencari keuntungan. Nah tapi sebelum cari keuntungan, kita cari dulu nih harga jualnya. Harga jual dari 9,5 kg. Nah dia kan menghendaki untuk labanya 20% nih. Nah kalau misalnya dia cuma ngitung 190.000 aja, berarti kan dia tuh ngejualnya dengan harga awal. Harga awal itu adalah 100%-nya kan teman-teman. Nah kalau misalnya dia 20%-nya ya kita tambahin aja, jadi 100% ditambah 20%. Nah 20% ini adalah labanya.
Nah, yang ini adalah harga belinya. Jadi kan kalau harga belinya kan 100%, kalau labanya kan tinggal dijumlahin aja 20%. Tapi kalau misalnya dia rugi, ya kalian jangan ditambahin, tapi diapain teman-teman? Ya, jadi tinggal kalian kurangin aja. Mudah kan teman-teman? Nah, oke, langsung kita kali 190.000. Berarti kan sama aja 120% kali 190.000. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, berarti sama aja 120 per 100 kali 190.000. Tinggal kita coret kayak gini. Nah, terus kita hitung aja teman-teman, 19 kali 12, 18, 3, 9, 1, 12, 2. Jadi hasilnya adalah 228.000. Nah, ini adalah harga jualnya teman-teman. Nah, sekarang kita cari aja keuntungan. Keuntungan berarti kan dia harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, harga jualnya adalah 228.000. Kita kurangin sama 190.000. Nah, kita kurangin aja. Berarti ketemunya adalah 8, 3. Nah, jadi 38.000 nih teman-teman keuntungannya. Nah, sekarang tinggal kita cari persenannya, yaitu persenan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi dengan harga beli kali 100%. Nah, keuntungannya adalah 38.000. Kita bagi dengan harga belinya. Harga belinya tapi jangan ngambil 190.000 ya teman-teman. Nah, kita ngambilnya 200.000. Kenapa? Karena kan ini harga beli yang awal nih, yang bener-bener dia keluarin uangnya. Kalau 190.000 kan karena dia itu cuma bisa ngejual cuma bisa 9,5 kilogram gitu. Kita bagi sama 200.000 kali 100%. Nah, kita tinggal bagi-bagi aja nih teman-teman. Nah, hasilnya berapa nih teman-teman? Siapa yang tahu nih? Ya, tinggal kita kali-kali ya. Ya, hasilnya adalah 19%. Nah, jadi keuntungan persentase yang diperoleh adalah 15%. Mudah kan teman-teman? Oke, nah untuk soal nomor 2 kayak gini, ini tuh aku juga dapat dari grup Telegram. Ini juga katanya pernah keluar juga. Nah, ini langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi yang pertama, yang soal kedua itu adalah terdapat belah ketupat dengan sisi 150 cm dengan salah satu sudutnya adalah 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Nah, untuk ngerjain soal kayak gini, kalau menurut aku sih kan tuh harus gambar dulu teman-teman. Nah, kita gambar belah ketupat. Ini siapa nih yang masih ingat belah ketupat tuh bentuknya kayak apa? Nah, buat kalian yang ikut SKB ya tenaga pendidik, apalagi matematika, pasti tuh nggak asing banget sama yang namanya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kan mirip sama ketupat ya, apalagi sekarang kan udah mau bulan puasa ya. Nah, habis bulan puasa lebaran, biasanya kan pada makan ketupat. Jadi biar makin ingat, kita gambar aja. Nah, ini adalah belah ketupatnya, aku kasih nama A, B, C, D. Nah, dia itu panjang sisinya 150 cm. Nah, kalau belah ketupat itu sisinya tuh pasti sama teman-teman. Nah, kemudian salah satu sudutnya adalah 120 derajat. Nah, ini ditanyain panjang diagonal terpanjangnya. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kan ada dua diagonal nih. Nah, buat teman-teman yang bingung diagonal yang mana ya, yang dia itu panjang diagonalnya tuh terpanjang, yang AC apa yang BD ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, kita bisa hitung dua-duanya kayak gitu. Jadi misalnya mau cari AC dulu nih. Nah, kita keluarin aja gambarnya jadi kayak gini.
Ini 120 derajat, ya kan? Ini A, B, C. Nah, kalau misalnya di sini 120 derajat, berarti sudut yang di C ini adalah berapa, teman-teman? Ya, jadi kalau mau nyari ini, kita tinggal 180 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, karena segini adalah 60 derajat dan dia dibagi sama diagonal, berarti C aksennya ini adalah 60 derajat dibagi sama 2 atau 30 derajat. Nah, jadi untuk segitiga ABC aksen ini, sudut C aksennya adalah 60 derajat dibagi 2, yaitu 30 derajat. Nah, kalau udah dapet sudutnya kayak gini, kita tinggal kasih aja nih yang diketahui yang lain. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menentukan sisi AC aksen sebagai diagonal, tinggal kita pakai yang namanya aturan sin. Nah, aturan sin ini bunyinya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, A itu siapa sih? Nah, A itu adalah sisi di depan sudut A, berarti di sini ada 150 cm. B itu di depan sudut B. Nah, C kalau di sini sebagai C aksen, jadi aku tulis saja. Itu di depan sudut C aksen. Nah, tinggal kita tulisin aja 150 dibagi dengan sin. Nah, sudut A ini kan sama aja dengan sudut C aksen, jadi sini adalah 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan B nya yang kita cari per sin 120 derajat. Nah, 150 dibagi sama setengah per B per sin 120. Nah, kalau kalian lupa, ini aku ingetin cara nyari sin 120. Kita identifikasi dulu, teman-teman. Di sini dia adalah di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 kayak ini, pasti sinnya adalah positif. Nah, cara nyarinya adalah sin 120 derajat itu sama aja sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, ini sama aja sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berarti di sini adalah setengah akar 3. Nah, ini tinggal kita coret. Berarti B adalah 150 akar 3. Nah, ini adalah diagonal yang pertama. Nah, teman-teman, sebenarnya tanpa harus mencari diagonal BD, kita lo bisa tahu kalau dia itu adalah pasti diagonal terpanjang untuk sisi AC aksen ini. Sisi AC ya. Nah, ini adalah diagonal terpanjang. Nah, kenapa aku bilang kalian gak harus ngitung? Karena kita main logika aja, teman-teman. Kan kalau misalnya ya, kalian lu kan belum ngitung kan ini kan sisinya sama. Nah, tinggal kalian cek aja. Di sini kan sudutnya 60 derajat ya. Nah, sin 60 derajat ini, dan di sini kalau yang sudutnya D itu dibagi sama 2 kan sama aja sin 60 derajat, ya nggak, teman-teman? Nah, karena sudutnya tuh sama, pasti nanti sisinya itu 150 cm juga, teman-teman. Oke, nah, teman-teman, boleh kita lihat dulu ya. Ini aku kasih gambar di sini. D aksen C. Nah, ini kan dia berarti 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Ini 150. Yang ini kan yang ditanyain. Udah berarti C per sin 60 sama dengan sisi D aksen per sin 60 derajat. Nah, sisi C ada yang dicari. Ini sin 60 sama sin 60 kan nih, bisa kita coret ya. Nah, ini sama dengan D aksen.
Nah ya udah, padahal si D aksennya adalah 150. Nah udah kelihatan banget kan teman-teman, 150 sama 150 akar 3 adalah pergedean si 150 akar 3. Nah ini adalah panjang diagonal terpanjangnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus ya matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!